Sakitnya raga masih ada harapan untuk sembuh. Terlukanya batin adalah sakit yang tak berkesudahan. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam. Bagian 5. Terpaksa. Meski berusaha, aku tetap tak mampu memejamkan mataku. Aku gelisah sepanjang malam. Hatiku masih tak mampu menerima kenyataan hidup yang aku alami saat ini. Rasanya bagi cerita dalam sinetron. Namun semua ini nyata, dan itu terjadi padaku. Aku yang selalu berusaha menjaga kehormatanku, yang setiap harinya berada di pondok pesantren membina anak santri, akrab dengan Al-Quran, dan hidup dalam lingkungan pesantren, ternyata berjodoh dengan orang yang telah menginjak-injak kehormatanku. Hatiku pilu jika memikirkan semua itu. Dulu aku sangat meyakini bahwa perempuan yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik pula, dan perempuan pezina akan diperoleh dengan lelaki pezina. Lalu apakah yang hendak Allah tunjukkan padaku? Apakah hikmah di balik semua kejadian yang menimpa? Ku coba memetik hikmah atas kejadian ini, agar hati ini bisa sedikit memperoleh ketenangan. Kulirik jam weker yang berada di atas meja dekat ranjangku. Jam menunjukkan pukul 03.15 dini hari. Hatiku menuntunku untuk bangun mengambil air wudhu, kemudian sholat lail. Khusyuk doa ku panjatkan. Mohon diberi kelapangan hati dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Sepasang mata memperhatikanku sambil terisak dalam doaku. Perlahan dia pun melangkah ke kamar mandi, kemudian melaksanakan sholat. Entah sholat apa yang dia tunaikan. Ada perasaan muak melihat setiap langkahnya. Setelah larut dalam doanya sehabis sholat, lelaki berperawakan tinggi itu menghampiriku. Aku yang masih berbalut mukena sehabis sholat merapatkan diri ke ranjang. Ada ketakutan kalau dia meminta haknya sebagai suami. Aku tidak rela jika harus disentuh olehnya. Hatiku terlalu sakit dan kecewa padanya. Perlahan dia duduk di dekatku, kemudian meletakkan tangannya di kepalaku sambil berdoa. Jantungku semakin berdegup kencang. Kakiku rasanya ingin segera berlari jauh darinya, tetapi itu tidak mungkin, karena pasti akan ada kehebohan baru di rumah ini. Tenanglah, aku tak akan memaksamu. Aku tahu diriku tidak pantas untukmu. Ucapannya membuat hatiku sedikit tenang. Tetapi aku tetap waspada, takut kalau ini hanya perangkap darinya. Hatiku sudah kehilangan kepercayaan padanya. Dia kemudian beranjak kembali ke posisi awalnya. Di atas sejadah dia berzikir panjang hingga fajar menjelang. Aku terpaksa berjamaah subuh dengannya, karena tak mungkin aku sholat sendiri sementara dia sudah menyiapkan sejadahku di belakangnya. Aku tidak habis pikir, apakah dia benar-benar telah hilaf melakukan hal tak seharusnya dia lakukan terhadap wanita itu. Kunikmati lantunan ayat suci yang dia bacakan. Merdu, membuatku hampir lupa akan kesedihan yang aku alami. Selesai sholat, dia memimpin doa, sangat khusyuk dan penuh kesungguhan. Apakah ini ungkapan penyesalan atas apa yang telah dia lakukan? Aku tak memulai pembicaraan dengannya. Demikian sebaliknya. Kami keluar kamar bersama, berusaha untuk tersenyum layaknya pengantin baru yang lainnya. Ternyata berpura-pura bahagia itu sangat menyakitkan. Ada sesak yang mengiringi tiap senyumku. Semua yang kutampilkan adalah kepalsuan. Bersikap seolah semua baik-baik saja. Berusaha untuk menahan semua kepahitan yang menggerogoti batinku. Ya Allah, kuatkan aku. Menyembunyikan rahasia ini merupakan beban yang besar seolah menghimpitku. Rasanya dadaku seperti akan meledak menahan segala gejolak perasaan yang menghantam jantungku.
Kami makan bersama keluarga besar meskipun aku menyadari beberapa pasang mata selalu mengawasi kami. Tapi aku pura-pura tidak tahu, bersikap seperti tidak terjadi apapun. Sebentar kami akan mengantarmu ke rumah mertuamu, kata ayahku setelah aku duduk bersiap untuk makan. Desakan air mata seolah berlomba ingin keluar dari kelopak mata ini. Apa yang harus aku lakukan? Entah kenapa, aku mau melakukan ini semua untuknya. Padahal kalau aku jujur, pasti semua akan membelaku, dan pasti keluarga besarku akan setuju jika aku bercerai. Aku merasa menjadi orang paling bodoh. Entah apa yang terjadi padaku. Apakah ada cinta yang menyelinap di antara segunung kebencian yang aku rasakan untuknya? Ataukah aku hanya takut untuk menyakiti semuanya? Aku sendiri tidak mengerti tentang apa yang aku rasakan. Sore harinya, sesuai adat yang berlaku di daerah kami, beberapa keluarga mengantar kami ke rumahnya. Kami disambut hangat oleh mertuaku dan keluarganya yang lain. Mereka begitu sayang padaku. Aku dapat merasakannya dari pelukan hangat ibu mertua. Wanita parubaya itu membimbing aku masuk ke dalam rumah dengan penuh kebahagiaan. Dia dengan semangat memperkenalkan semua saudara iparku, lalu ibu mertua mengantarku masuk ke dalam kamar yang katanya milik kami berdua nantinya. Aku semakin sedih dengan semua yang ada di hadapanku. Terasa sandiwara ini terlalu menyakitkan. Beraneka macam hidangan telah tersedia menyambut kedatangan kami. Pantaslah jika dia tidak tega untuk memberitahu kenyataan besar ini pada orang tuanya. Tiba waktu maghrib, kami semua sholat berjamaah bersama, seluruh keluarga besarnya. Keluargaku pamit seusai sholat. Berat rasanya melepas mereka pergi meninggalkan aku sendiri di sini. Rumah yang begitu asing bagiku. Hingga jam 9 malam kami bercandaria bersama anggota keluarganya. Walau senyum menghiasi bibirku, tetapi hatiku remuk tak berbentuk. Perasaanku semakin hancur melihat kehangatan mereka. Aku tahu sebentar lagi aku harus meninggalkan semua ini. Aku tak mau berharap apapun hingga membuat aku semakin terluka. Setelah puas bercanda bersama, semua pamit untuk tidur. Aku kembali kikuk jika harus sekamar lagi dengannya. Tapi tak ada jalan lain, tak mungkin aku tidur di luar kamar. Aku masuk ke kamar dengan perasaan cemas. Tampaknya dia mengerti kegelisahanku. Aku akan tidur di bawah. Aku menghirup nafas lega mendengar ucapannya itu. Walau begitu tidak sepenuhnya kecemasanku hilang. Tiba-tiba suara langit bergemuruh. Sambaran cahaya yang masuk lewat jendela kaca kamar akibat kilat yang silih berganti. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Aku segera naik ke tempat tidur kemudian menutupi seluruh tubuh dengan selimut. Suara guntur memekakkan telinga sesekali mengagetkanku. Tak lama kemudian hujan turun sangat deras. Angin pun bertiup kencang. Jendela kamar yang terbuat dari kaca itu terdengar berdecit. Ada ketakutan yang menelusup masuk ke dalam hatiku. Aku sama sekali tak bisa memejamkan mata. Suara guntur dan hujan terdengar sangat jelas. Kurasakan ada tubuh yang berbaring di belakangku. Aku terkesiap. Sudah kupastikan dia yang ada di belakangku. Aku beringsut menjauh di pinggir ranjang. Maaf, aku kedinginan di bawah lantai. Ku dengar suaranya seperti berbisik. Kalau begitu biar aku yang tidur di bawah, kataku kemudian. Aku bangkit dan mengambil selimutku, namun dia menarik tanganku kemudian membaringkanku di sisinya. Jantungku hampir copot dibuatnya. Aku mencoba berontak namun dia memelukku erat. Aku menendang dan mencakarnya namun dia tidak peduli. Entah setan apa yang menguasai dirinya. Suara tangisku yang memilukan tertelan suara hujan deras di luar sana. Bersambung.